Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, selamat sore seluruh pendengar Radio Foster dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Shalom everyone for YouTube listener and Foster listener everywhere you are. Ya, sungguh berbahagia sekali. Saat ini kita berjumpa lagi di program acara kesayangan kita, yaitu Sahabat Dokter di SOS Global Ministries. It's been a pleasure. Now we can meet again in this program SOS Doctor. Ya, dan sore hari ini kita bersama-sama akan bertemu dengan dokter yang luar biasa yang akan menemani kita sepanjang 60 menit ke depan. And this evening we have an amazing doctor with us. Will be with us for the next 60 minutes. Dan Maria berharap semuanya sukacita ya, hari ini sehat. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan materi di sore hari ini. Maria hopes that everyone is in good condition, in a good health. And this evening we will listen together for this evening material. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan sapa Dr. Colin yang sudah bersama kita. Okay, without further ado, we want to welcome Dr. Colin who has been with us. Oke, good afternoon Dr. Colin. Ya, good afternoon. Selamat sore Dr. Colin. Nah, senang sekali ya dokter bisa bekerja sama di sore hari ini. It's been a pleasure to work with you. Well, it's a pleasure. It's all mine. It's an honor to be here and a very welcome to all my Indonesian friends and listeners and viewers. Senang sekali bisa bekerja sama juga dan juga selamat datang untuk para penonton juga untuk para pendengar di tempat ini. Luar biasa. Dan sore hari ini kita temanya tentang prostat ya dokter ya. So this evening our topic is about the prostate. Right. Okay. So if all is good, I'm just going to go ahead and share a little bit. I hope it's not too complicated. How I talk is usually how my patients see me. I will speak to all my Indonesian patients in Chinese, in Mandarin. A little bit of bahasa. Saya cakap bahasa tak ada bagus, so sorry about that. And many times they bring their children and we speak in English. So today I'm going to talk about the prostate. But of course, prostate only men have, very boring. So we talk a bit about kidney cancer and batu because many Indonesian patients come here, many have stone. Why? Because the weather very hot, the food very salty, and you eat a lot of nut. My favorite is Bali nut. I eat a lot of kacang and I have kidney stone. So we're going to talk a little bit about that later, but we will talk about prostate cancer because in the world, at least in Singapore, it is the Singapore's second commonest man cancer, but it is a cancer that can be cured. So, but even without cancer, the prostate gives banyak problem to all the men. So the two beautiful ladies on program here, they will have father, they will have brothers, they have friends, they have husband, they will have people they know with prostate problem. So this is very important because all my patients, many come because the daughter or the wife drag the father to see doctor because men no see doctor. So this is important for everyone. Okay. Yeah. Okay, let me do the translation.
Oke, jadi saya hari ini akan membagikan topik mengenai kanker prostat maupun yang biasanya diderita oleh para pria. Tentunya ini sangat membosankan ya untuk wanita-wanita yang mendengar, tapi di sini Oh. saya juga akan menambahkan mengenai kanker ginjal dan juga mengenai penyakit batu ginjal yang banyak diderita oleh masyarakat-masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena pertama cuaca, temperatur yang cukup tinggi. Kedua, makanan-makanan yang cukup asin, ya, misalnya kacang. Dokter sendiri suka makan kacang, kacang Bali terutama. Ya, makanya di sini saya akan membagikan mengenai hal-hal yang kita bisa lakukan meskipun adanya dengan kanker prostat ini sekalipun, ini bukan sesuatu yang jalan buntu, tetapi bisa disembuhkan. Ya, saya melihat banyak sekali orang-orang, tentunya kita punya ayah, punya saudara laki-laki yang mungkin punya masalah seperti ini. Dan biasanya istrinya atau anaknya mereka yang menarik ayahnya atau saudaranya untuk pergi visit dokter untuk mencari treatment ataupun pengobatan untuk daripada masalah kanker prostat ini. Demikian dari Dr. Colin. Oke, langsung aja ya. Nanti dokter menjelaskan untuk sore hari ini. Waktunya saya persilahkan ya dokter ya. Okay, time is yours, doctor. Okay, right. So I'm going to talk about all the new technology to treat prostate cancer, kidney cancer, and technology now is very advanced, and technology allow us to treat cancer or prostate problem without open surgery, without using the knife, and faster patient can go home, and also sometimes day surgery, no need to stay in the hospital. Oke, jadi pagi sore hari ini saya akan membagikan mengenai inovasi-inovasi teknologikal dalam menangani kanker prostat maupun kanker ginjal. Teknologi-teknologi tinggi ini sangat canggih yang tidak memerlukan sayatan yang besar, bahkan mereka tidak perlu untuk melakukan rawat inap. Gitu. Yeah, so a little bit about myself. This is me in the operating theater with the Da Vinci robot. You realize that with the robot, I sit there very comfortable. So when I do operation, I can put my maximum concentration and do a good job. Di sini saya adalah Dr. Colin, saya duduk di dalam teater daripada ruang operasi, saya bersama dengan Da Vinci Robot. Anda bisa lihat saya duduk dengan sangat nyaman. Pada saat saya duduk dengan nyaman, maka saya dapat melakukan setiap tugas saya dengan sangat baik. So I like to share. So many times I go on TV, I go on radio. Sometimes I go and show them things in the TV studio to talk about everything. I talk about men's health, fertility, kidney stones, and cancer problems. Oke, saya juga senang men-sharingkan mengenai masalah-masalah kesehatan karena kesehatan itu penting. Saya hadir di pertelevisian maupun di radio ataupun di studio TV, saya membagikan segala ilmu pengetahuan mengenai daripada misalnya kesehatan pria, kesuburan, batu ginjal, dan sekian. So we talk about the prostate today. Upper prostate. Prostate only men will have. Oke, apa itu prostat? Prostat itu tentunya hanya dimiliki oleh para pria. So prostate is like small rubber seed. It is over here where a man kencing. Inside is where the prostate is. Tentunya apa itu prostat? Prostat adalah seperti sebuah kelenjar yang sebesar daripada biji karet yang kecil dan melewati ataupun melingkupi daripada uretra itu sendiri. So you cannot see the prostate from outside, but your doctor can actually feel your prostate from the backside. Jadi Anda tidak dapat melihat prostat itu dari luar, tapi dokter Anda bisa merasakan itu dari bagian dalam. But of course, the doctor don't want to make you uncomfortable. We use ultrasound, USG, to look at your prostate. Tentunya juga dokter tidak ingin membuat Anda tidak merasa nyaman, maka kita menggunakan alat yang dinamakan USG untuk melihat daripada keadaan kondisi prostat Anda. So the prostate is very important for fertility and to make baby. Jadi prostat itu sangat-sangat penting untuk yang dinamakan kesuburan dan juga untuk tentunya bikin anak ya.
But because of where the prostate is, where you kencing, so when there's prostate problem, you see as urine problem. Oleh daripada itu, jika Anda melihat posisi daripada prostat itu, kalau ada terjadi masalah dengan prostat, maka juga ada masalah dengan masalah urin. So most men who have prostate problem are 50 years and above. Dan biasanya adalah para pria yang mengalami daripada ada permasalahan di prostat adalah di umur 50 ke atas. But some young men from 20 years old, 30 years old also have prostate problem. Tetapi ada juga pria-pria dengan umuran 20-30-an juga mengalami masalah prostat. So men above 50, prostate problem is either prostate besar, tak boleh kencing, or prostate cancer. Jadi pria dengan usia di atas 50 biasanya masalah prostat yang mereka hadapi adalah pembesaran prostat ataupun kanker prostat. But younger men is prostate infection, that's why they have problem. Dan untuk pria-pria yang lebih muda biasanya masalah prostat yang mereka hadapi adalah infeksi prostat itu sendiri. So just to see, this is the prostate, very important for continence, which is for men to control urine so that urine don't leak out. Jadi Anda boleh lihat di sini prostat, ini gambar prostat sangat-sangat penting. Prostat ini sangat penting di dalam kemampuan mengkontrol daripada kandung kemih atau urin itu sendiri. But as the reproductive system, this will show you here coming out is where all the sperm come out for making babies. Dan kalau dalam hal ejakulasi ataupun saluran ejakulasi, ini adalah tempat di mana ada dialirkannya sperma untuk pembuahan. So, satu organ, dua sistem. Jadi satu organ mempunyai dua sistem. Yeah. Very important for all men and women. Of course, it's important because the nerve for making baby so that you can erection is actually running very close to the prostate. Sangat penting bagi para pria dan wanita karena saraf-saraf yang untuk melakukan pembuahan berada di sekitar ini. So men with prostate problem, usually the first thing is tak boleh kencing or kencing very slow. Jadi masalah pertama daripada para pria dengan masalah prostat ini adalah tidak bisa kencing ataupun kencingnya pelan ya, harusnya pelan. But some men, they will go toilet many times every 15 minutes, every 1 hour, or wake up many times at night to pass urine is many times also prostate problem. Ya, dan juga problem-problem lainnya adalah pada saat malam hari mereka akan ada keinginan untuk terus buang air kecil di malam hari. So what happen is when the prostate besar, from getting bigger, besar, it will be so big, it will block the tube, so tak boleh kencing, so your bladder will suffer and be damaged. Oke, kita boleh lihat dari gambar yang paling kiri di sini prostatnya semakin besar dan di sini kita boleh lihat bahwa pada waktu prostat itu semakin besar dia menekan daripada saluran daripada uretra dan kita boleh lihat di gambar atas pada saat itu menekan saluran uretra akan mempengaruhi daripada keadaan kantong kemih yang menjadi tidak nyaman. So I was involved in the Asian meeting to come up with instruction to guide Asia how to treat prostate problem. Jadi saya juga terlibat di dalam meeting di Asia yang di mana saya diperlukan untuk memandu orang-orang Asia bagaimana melakukan treatment pengobatan terhadap prostat ini. So first thing very simple, any prostate problem, we don't operate, not like this. First thing is makan obat first. Jadi pengobatan, kita bahas mengenai pengobatan yang paling penting, yang paling basic adalah pertama kita menggunakan pengobatan. So makan obat ya. So either we give medicine inside the prostate, also have muscle. We give medicine to relax muscle. Then sini tube will buka, relax, then kencing will be easy and the flow will be good. Di sini diberikan pengobatan kepada prostat ini, fungsinya adalah untuk merelaksasikan, melonggarkan daripada otot-otot prostat ini, sehingga otot prostat ini dapat sudah longgar, dapat memberikan jalur untuk daripada
urin. Some medicine also will make the prostate smaller by shrinking the medicine from big size to smaller size. Beberapa obat juga dapat menyusutkan daripada ukuran daripada prostat dari besar menjadi kecil. The latest treatment, we add one medicine to improve the blood flow and relax the prostate muscle. Even erection also will improve. Jadi yang terkini juga kita menambahkan obat-obatan di mana ini dapat merelaksasikan daripada otot prostat dan juga meningkatkan aliran darah di sekitarnya yang berhubungan dengan ereksi. But if you don't treat your prostate, don't tell anyone, don't see doctor, then suddenly sometime the bladder will have no more strength to push out any urine and you will be blocked and you have to put a rubber tube catheter to let the urine come out. Jadi apabila Anda punya masalah prostat, tapi Anda tidak men-sharingkan ke orang lain, ataupun Anda tidak pergi ke dokter, maka kandung kemih Anda akan menjadi lemah, sehingga perlu diberikan kateter untuk membantu daripada kandung kemih Anda. Or you end up cannot control kencing and you leak urine, you cannot control, then you will wet your pants. Atau berakhir dengan karena kandung kemih Anda lemah, Anda tidak dapat mengkontrol urin Anda sehingga urin Anda misalnya bocor atau ngompol gitu. You may even form bladder stone, get infection of the urine. Dan juga bisa juga ada yang terjadi yang dinamakan juga batu-batu kandung kemih. The prostate is big, it can also cause bleeding from the urine to come out. Jadi bisa juga ada infeksi kandung kemih yang terus terjadi, bisa juga terjadi yang namanya pendarahan kencing. And sometimes the ginjal will go into failure. Dan mungkin kadang-kadang juga dapat mengakibatkan kegagalan ginjal pada akhirnya. So what we do if medicine don't work, we will use a scope to scrape or clean out the prostate so that there is no more blockage by the prostate. Jadi apa yang kita lakukan dari segi medis, kita akan menggunakan yang namanya retesokop untuk membersihkan daripada prostat yang ini. So this is done patient under anesthesia, tak ada sakit, and it's very safe. Jadi ini dilakukan dalam keadaan dengan pasien diberi anestesia dan tidak sakit. So boleh tengok, this one is new technology, not so new, but compared to last time, this is able to remove the prostate and after that have much less bleeding. Jadi Anda boleh lihat ini bukan teknologi yang paling baru, tapi teknologi yang cukup mutakhir. Jadi tidak terlalu banyak pendarahan yang terjadi. So for those with bleeding problem, the ball is able to cause the prostate to vaporize or disappear and burn it down, especially for those with bleeding problem. Biasanya dengan masalah bleeding, bahwa bola yang sedang menggelinding ini dapat membantu prostatnya itu untuk tervaporasi ya. So all the prostate that we remove, we send for testing to check is it cancer, no cancer. Most of the time tak ada cancer. Biasanya prostat-prostat yang kita angkat itu kita akan lakukan penelitian lebih lanjut untuk menyatakan apakah ini ada kandungan kanker atau tidak, dan biasanya sih tidak ada. So you can see the old machine, the blood is very red, the urine is red. The new one is actually very clear. Anda boleh lihat bahwa dengan mesin yang lama itu darahnya begitu merah ya, tapi dengan teknologi baru atau mesin baru kita boleh lihat bahwa darahnya sudah tidak begitu merah. Or some people like laser, very sexy. Then we also have using laser to treat and make the prostate disappear. Dan ada juga pengobatan lain, cara lain adalah menggunakan laser, di mana kita menggunakan laser untuk mengangkat daripada bagian-bagian prostat yang tidak diinginkan. So you can see the laser beam vaporizing the prostate and it disappear. Anda boleh lihat bahwa itu dengan laser dia mengevaporasikan bagian-bagian daripada prostat yang tidak diperlukan. So laser is sexy but more expensive. But the thing is, if you do laser, there is no prostate to send for testing. Then we don't know is there cancer or no cancer. Untuk
pengobatan melalui laser ini cukup mahal, dan hal yang lain adalah kita tidak dapat mengambil bukti ataupun sisa dari prostat untuk kita lakukan uji tes lab. So you can see same thing, just like just now the operation using an endoscope, we are able to open the prostate so that there is no prostate inside to block you. Jadi sama halnya seperti yang dengan pengobatan endoskop, kita dapat membuka jalan dan tidak ada lagi membantu agar tidak ada lagi yang memblokade atau menghambat. But now even better, a new toy, instead of cutting and burning and laser, we will put in a scope, then we put something to pull the prostate open so that there is an open channel and the urine will be smooth. Dan di sini kita boleh lihat bahwa ada teknologi yang lebih baru lagi selain daripada memotong, membakar, ataupun yang tadi ya dengan laser. Kita ada teknologi baru yaitu dengan mengimplankan alat yang untuk menarik bagian sehingga adanya jalur yang bisa dilewati. This is somehow very popular among the younger patient. When I say younger means 50 something. The older ones usually are 70 or 80 sometimes. So today we say 60 is the new 40. Some 60 patient also considered young. They don't want operation, then they will do this one. Dan ini ada teknologi yang cukup digemari oleh para orang-orang muda. Yang saya maksud orang-orang muda ini adalah orang-orang dengan umur sekitar 50-an ya. Orang-orang tua yang akan saya maksud adalah dengan umur 70 sampai 80. Orang-orang muda di sekitar 60 adalah 40 yang baru. Jadi orang-orang tidak menginginkan operasi ataupun ya. Or another way, since we look at special technology, we have a new one that injects steam inside the prostate to kill the prostate cell and the prostate will shrink. Dan teknologi yang lain ada resume atau steam di mana kita menginjeksikan steam ataupun uap untuk membunuh daripada sel-sel yang ada di sekitarnya ini. So from big prostate, over time it will shrink because the steam already cook the prostate. Dan kita boleh lihat di gambar itu dari prostat yang ukurannya besar dengan oleh daripada pensetiman dalam kurun waktu yang berkala, maka dia akan menyusutkan atau mengecilkan daripada keadaan prostat itu. This one sounds getting hungry because we have cooking, we have steaming, now we have microwave. So we also use microwave energy to also kill the prostate cell, and then the prostate will shrink and the tube will also open so that you can pass urine. Jadi dari tadi sepertinya sedang memasak ya, ada cooking, ada dari memasak, steam ya, mengukus, dan ini yang satu lagi adalah teknologi microwave, di mana kita di sini menggunakan energi dari microwave, yaitu untuk mengecilkan daripada kondisi ataupun ukuran daripada prostat dan membuka jalur setelahnya. So all these new technology have advantage, but not everything is suitable for everyone. So not like go shopping, you go in, you tell doctor, I want this, I want that, how much? Because different prostate will be suitable for different technology. Jadi semua ini adalah teknologi-teknologi baru, tetapi tidak semua ini cocok untuk Anda. Anda tidak seperti pergi one go shopping ya. Anda, dokter saya mau cara ini, cara itu. Tidak begitu, tapi semuanya harus disesuaikan dengan kondisi prostat Anda. The good thing is most of the time, if we use new technology, after a while, let's say your prostate get bigger and you're getting problem again, we can always either repeat or we go back to endoscopic surgery to solve the problem again. Jadi keuntungannya adalah pada saat kita menggunakan teknologi baru ini, apabila gejala ataupun masalah itu kembali timbul, kita bisa kembali lagi ke surgery pembedahan ala endoskopi. Yeah, so this is just to show the microwave machine, and we use ultrasound to confirm and make sure everything is in the right place. Jadi di sini adalah saya menunjukkan yaitu yang dari tadi dengan gelombang mikro ataupun microwave alatnya ya. And then this one was a patient with MRI after treatment to show that now this one is an open tube rather than close up.
Jadi kita boleh lihat ini adalah hasil daripada MRI setelah treatment. Kita boleh lihat adanya ruang ataupun adanya channel yang terbuka setelah treatment itu. Finally, the tube after treatment from prostate besar to now prostate shrink, and then the door is open, so there is no more blockage. Jadi kita boleh lihat di sini yaitu setelah pengobatan perawatan tidak ada lagi hambatan karena channel atau saluran itu sudah terbuka. Okay, so that one is for non-cancer prostate treatment. Now we talk about prostate cancer. Jadi yang tadi itu kita membahas mengenai keadaan prostat yang bermasalah yang bukan jenis kanker ya. Saat ini kita masuk kepada kanker prostat. So those at risk, only men have prostate cancer above 50 years old, but some people 45 already have. And the risk factor is anyone in the family, brother, father, uncle got prostate cancer, your risk is much higher. Oke, jadi siapakah yang biasanya mendapatkan kanker prostat ini? Tentunya pria yang pertama, yang kedua adalah biasanya umurnya di atas 50 tahun, dan sekarang mungkin sekitar 45 tahun juga ada orang yang menderita kanker prostat, dan orang-orang dengan keluarga latar belakang ayah ataupun saudara laki-laki ataupun paman yang punya sejarah kanker prostat akan mempunyai resiko 2 kali lebih tinggi. Some people ask, what food is good? Well, normally high-fat diet has a higher risk of cancer, and we say maybe tomatoes or green vegetable better for the prostate. Dan biasanya orang-orang yang melakukan diet tinggi lemak ini juga mempunyai kecenderungan terhadap kanker prostat, dan kita akan menyarankan misalnya sayur-sayuran hijau ataupun tomat untuk kesehatan daripada kanker prostat ini. So many famous people have prostate cancer already in Singapore, everything number 1. Out of the 3 prime minister, 2 prime minister got prostate cancer also. Kita boleh lihat banyak juga orang-orang penting yang menderita kanker prostat. Dari 3 Perdana Menteri di Singapura, ada 2 yang juga menderita kanker prostat. Even the Emperor of Japan had prostate cancer, but you realize that all of them have recovered very well after treatment. Jadi bahkan raja dari Jepang juga menderita kanker prostat, tapi kita boleh lihat bahwa setelah mereka mendapatkan perawatan, mereka semua sembuh dan boleh kembali normal. Even a British urologist, robotic surgeon who treat prostate cancer himself had prostate cancer, and he had robot surgery himself. Bahkan seorang urologi di Inggris yang menangani masalah prostat pun, dia pun mengalami kanker prostat, dan dia pun juga dengan mempunyai mesin robotik ini, dan juga dia juga bisa disembuhkan. But of course, he did not operate on himself. Someone else do operation. Tentunya dia tidak mengoperasi dirinya sendiri ya, ada orang lain yang melakukan tindakan baginya. So this is just to show the latest result of the Singapore Cancer Registry. Prostate cancer is now number 2 most common in Singapore. And for cause of cancer death, it is number 4 commonest cause of cancer death. Di sini kita boleh lihat adalah 10 daripada kejadian yang paling banyak, kejadian penyakit yang paling banyak di Singapura dari tahun 2016 sampai 2020, dan juga kematian yang diakibatkan oleh kanker yang ada di Singapura. Kita boleh lihat kalau misalnya ada kejadian kanker prostat merupakan kejadian nomor 2 di Singapura, sedangkan yang mengakibatkan kematian kanker prostat ini sendiri mendapatkan urutan yang keempat, ada di posisi urutan keempat. Yeah, so in looking at this, you compare how common is cancer. Singapore is at the top over here, number 4. Indonesia is just a few positions lower than Singapore. Oke, kita boleh lihat dari grafik ini seberapa sering sih kanker prostat ini. Kita boleh lihat bahwa di Singapura itu sendiri menduduki posisi keempat, dan Indonesia menduduki posisi di bawah, beberapa level di bawah Singapura. So you can see between Singapore and Indonesia, most of the patient in Singapore, blue means early diagnosis where cancer haven't spread. Singapore cases are picked up early, so many can have cure.
kalau Anda boleh lihat ini adalah kanker prostat di Asia. Di sini kita boleh lihat kita hanya gambarkan Singapura dan Indonesia. Untuk di Singapura yang label biru adalah label di mana orang-orang menderita kanker prostat stadium awal. Kita boleh lihat bahwa itu sangat tinggi sekali persentasenya untuk di Singapura, tapi banyak sekali yang juga bisa disembuhkan. So in Indonesia, you can see over here, most cancer between, when you look at 2012, 2009, still many are picked up late, and most red color means metastasis, means cancer already spread. Most cancer are late, and spread means cannot cure. Di sini untuk Indonesia kita boleh lihat rasio daripada orang-orang yang menderita kanker prostat di stadium akhir tuh begitu banyak dibandingkan orang-orang yang terdeteksi di stadium awal. So Indonesia, 70% is already advanced when they are picked up. Singapore, 70 to 80% are still early when they are picked up. So this is totally opposite. Jadi ini sangat bertolak belakang. Di Singapura 70% orang dideteksi adalah kanker prostat di stadium awal, sedangkan di Indonesia 70% orang dideteksi sudah berada di stadium akhir daripada kanker prostat ini. So to check for prostate cancer is very easy. We do one blood test. The doctor put finger in the bag to feel the prostate, and if we want to confirm, we do a biopsy done with the patient sleeping with no pain, and then we can confirm is there prostate cancer or not. Jadi untuk mencek apakah ini kanker prostat atau tidak, yang pertama dapat dilakukan dengan tes darah, yang kedua dilakukan oleh dokter, yang ketiga dilakukan dengan biopsi di mana tidak rasa sakit dan pasien itu dalam keadaan tidur. So when prostate cancer, how to know? Well, some people pass urine, there is blood. The sperm may have blood, but if cancer spread, it like to go to the bone and it cause bone pain or bone fracture or finally kidney failure. Oke. Jadi bagaimana kita tahu sih tanda-tanda daripada kanker prostat ini? Yang pertama adalah di mana urin itu mengandung darah, lalu itu akan berefek kepada tulang yang sakit dan berefek lagi kepada tulang yang patah dan pada akhirnya mengakibatkan kegagalan ginjal. So we have a special robot that is invented by Singapore to actually do prostate biopsy combining MRI picture and ultrasound, and this will be able to go accurately where the cancer is to do biopsy. Jadi di sini di Singapura mereka menemukan suatu teknologi yang baru, alat yang baru di mana di sini mereka dapat melakukan biopsi dengan cara robotik terhadap daripada prostat ini yang menggabungkan juga dengan teknologi daripada MRI. Once again, this patient is in sedation, that means sleeping, tak ada general anesthesia, but just sedation, sama scope, and he's comfortable without pain during biopsy. Jadi di sini pasien ini tidak diberikan anestesi, tapi dalam keadaan sedasi, yaitu diberikan pengobatan, jadi dalam keadaan tertidur saja. So this is just to show early cancer inside prostate. By the time you come out from prostate to go outside or to spread to the bone. Di sini kita boleh lihat daripada stages daripada kanker prostat ini. Dimulai dengan stage 1 yang kecil, lalu itu akan terus berkembang sampai di stadium terakhir di mana kanker ini mulai keluar dan mengenai daripada kelenjar getah bening ya. So stage 1, sometimes we put finger, we cannot feel anything. That's why we need MRI and blood test to suspect cancer. Oke, untuk stage 1 biasanya kita dengan tangan kita tidak dapat merasakan adanya kanker. Biasanya kita melakukan MRI ataupun tes darah untuk mencari apakah ada gejala kanker. So the best treatment so far that is most popular, of course there are other treatment, but the most popular is robotic surgery to cure the prostate cancer. Jadi teknologi yang paling baru, yang paling populer saat ini adalah teknologi robotik prostatektomi ya. So you can see this is a robotic arm inside. Later I show video. It's like our hand inside the body, and this is the robot with all the arm, but only a small little instrument will go in, not the whole thing.
Anda boleh lihat di sini tangan ini seperti tangan robot, juga seperti tangan manusia. Dan di sebelah kanan ini ada gambar dengan robotik ini mereka hanya melakukan beberapa lubang-lubang. So last time this operation without robot take very long and patients stay in the hospital very long, 5 days, 1 week. Now as early as 2 days, you can leave the hospital. Dahulu dengan teknologi lama pasien harus tinggal di rumah sakit dalam kurun waktu yang cukup lama, 5 hari sampai 1 minggu. Tapi dengan teknologi robotik ini hanya perlu 2 hari saja untuk rawat inap. We can spare the nerve on the prostate so that you can keep your erection, and also we can reconstruct and spare the bladder neck so that you can control your urine much better. Dan adapun keuntungan daripada robotik prostatectomy ini adalah ini menyelamatkan saraf-saraf di sekitar daripada prostat sehingga tidak mengganggu fungsi ereksi. Dan selanjutnya adalah juga ini menyelamatkan di bagian leher daripada kandung kemih sehingga ini juga membantu daripada fungsi kontinens ataupun fungsi daripada kandung kemih untuk menahan urin. Sometimes if the cancer is advanced, we combine with radiotherapy or use special non-chemo medicine to shrink the prostate before we operate. Dan biasanya sebelum kita lakukan operasi, kita mengkombinasikan dengan terapi radioterapi, dan juga menggunakan obat-obatan non-chemical untuk menyusutkan daripada ukuran prostat. This is just to show old operation, and the new one is just a few small hole to do operation. Di sini kita boleh lihat bahwa yang zaman dahulu itu adalah adanya operasi pembukaan atau sayatan bukaan, tapi dengan robotik ini hanya membutuhkan beberapa titik-titik saja. So you can see on the left side the video, this is our grade, and this is the robot arm inside, and we can control sitting here, and then we can slowly remove very accurately the capsule where the nerve for erection is. Of course, we're not showing the real bloody picture. If not, YouTube will cancel the video and you cannot see, and some people see the blood will be scared. So we use the grade as example. Di sini kita boleh lihat, kita lakukan contoh dengan buah anggur, di mana kita menggunakan robotik. Anda boleh lihat bahwa yang dilakukan ini sangat terakurasi. Kita tidak menggunakan yang sesungguhnya, karena yang foto sesungguhnya tentunya tidak akan bisa tayang. So this is important because if we want to preserve erection, the nerve is on the prostate. We must very gently remove it without causing damage. Dan ini sangat penting kalau kita katakan hubungannya dengan ereksi, tentunya kita harus menjaga saraf-saraf di sekitar itu agar tidak terjadi kerusakan, sehingga tidak mengganggu daripada fungsi ereksi. The other one we show, because when we repair, need to repair the bladder to the urethra. So we have to tie and stitch everything together so that we can pass urine without leaking. Di sini saatnya kita memperbaiki kandung kemih, di mana akan menyalurkan air kencing ke uretra. Di sini kita boleh lihat ini dijahit kembali. So this suture is very thin like our hair, but with the robot, although it's machine, it is very gentle. Jadi kita boleh lihat ini benangnya ini sangat halus, tapi dengan robotik ini juga kerjaannya juga sangat halus ya. So you can see with this we can do operation very precise and avoid many bleeding and close everything very tightly. Dengan daripada teknologi robotik ini kita bisa lakukan pekerjaan ini dengan sangat rapi, menutup itu dengan sangat sempurna. But of course, it's not the robot operating, but still your surgeon operating very important. So we are still important. So we still have a job. The robot did not take over our job. Jadi tentunya ini bukan robot ya yang mengoperasi, pastinya ada dokter ya, ahli bedah yang mengoperasi. Jadi ahli bedah itu juga masih sangat penting. Kalau nggak, udah nggak ada kerjaannya nanti. Okay, of course there are other treatment why some very old patient not fit for operation. So they go straight to radiotherapy. And in Singapore, now the newest machine is called the proton beam. It is something like radiotherapy, just slightly less problem to damage the rectum. So not many countries have in Asia, but Singapore now we have
new machine. And Jadi sometimes yes. Jadi tidak semua orang ya mungkin cocok dengan operasi yang tadi pembedahan yang tadi dilakukan. Jadi ada orang-orang juga memilih cara-cara lain yang tidak melakukan pembedahan seperti radioterapi ya. Dan di Singapura ada teknologi yang baru, ada mesin baru namanya proton beam yang fungsinya itu seperti radioterapi. And of course, people have tried using ice cryotherapy to use ice to try to kill the cancer, or HIFU, which is high energy ultrasound, to try to cook the cancer. But these two are still not standard of treatment and is still less commonly done. Jadi ada juga orang menggunakan cryoterapi ini, yaitu menggunakan dinginnya daripada es untuk membunuh daripada kanker ini. Juga ada HIFU, yaitu mereka menggunakan HIFU ini untuk juga sama, tapi ini semua ini kedua ini tidak terlalu umum ya dipakai. Now, if we don't talk prostate cancer and we don't talk about prostate besar enlargement, younger men, I was talking about infection. So younger men can have infection of the prostate, causing sakit or keep wanting to pass urine. People with this, usually they are suffering and are very miserable. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai kanker prostat, kita membahas mengenai pembesaran daripada prostat. Ada hal lain lagi, masalah lain mengenai prostat yang dialami oleh orang-orang yang lebih muda, yaitu apa? Yaitu prostatitis ataupun disfungsi daripada ereksi. So we have new technology to use shockwave to treat this problem, which I presented at the European Congress 5 years ago. Dan kita punya penanganan untuk hal ini, yaitu shockwave therapy ataupun gelombang daripada kejutan untuk menangani masalah ini yang sudah dipublikasikan di Kongres. So this shockwave is able to cause healing to start by recruiting stem cell, improving blood flow, and also cause nerve to repair itself. Dan gelombang daripada kejutan ini sangat baik, yaitu dia dapat menstimulasi adanya perbaikan yang terjadi di dalam, yaitu dengan merekrut daripada sel-sel kekebalan tubuh, juga mengaktifasikan saraf-saraf perbaikan itu sendiri. So it can be used to treat chronic or long-term prostate pain. Penis sometimes get Peyronie's disease or scarring. It can make the scar become softer. And also it can even improve erection. Jadi keuntungan daripada treatment ini adalah itu dapat mengatasi masalah-masalah yang ada, yaitu masalah misalnya masalah kesakitan ataupun disfungsi ereksi, juga dapat meningkatkan fungsi seksual dan juga menangani masalah-masalah misalnya mengenai kurvatur atau formasi daripada penis itu sendiri. This treatment has no side effect, is very safe, not painful. But it has to be done a few times, up to 6 times of treatment. Jadi treatment ini tidak mempunyai efek samping dan juga dapat dilakukan berulang, juga harus dilakukan setidaknya lebih daripada 6 kali sesi ya. Now, if you look at kidney cancer, last time when there's kidney cancer, we take out the whole kidney. Now, if the kidney cancer is not so big, then we only take out a bit of cancer to keep and preserve the kidney. Kalau zaman dahulu, saat ini kita membahas mengenai kanker ginjal. Kalau zaman dahulu, kanker ginjal itu, kalau ada kanker di ginjalnya, kita akan mengambil keseluruhan ginjal. Namun saat ini, kita kalau hanya mengambil sebagian daripada bagian yang terinfeksi, lalu kita tetap menjaga yang masih ada, ginjal yang masih ada. This can be done with the robot so that you have a small wound, just like the prostate. You don't have a big scar and you can go home very fast. Dan ini dilakukan dengan teknologi robotik, jadi dapat dilakukan dengan cepat dan juga luka yang ada itu tidak besar ya. For some cancer that grow inside the kidney, sometimes we can use endoscope and laser, masuk, go all the way up to the kidney, tengok cancer and use laser to burn the cancer.
Dan biasanya kalau kanker itu ada di dalam daripada ginjal, maka kita menggunakan teknologi endoskopik di mana menggabungkan endoskopik dan laser. Dan endoskopik akan masuk ke dalam ginjal dan laser akan membakar bagian-bagian yang terkena kanker. Now, if we talk about kidney and laser, we also use this for day surgery to treat kidney stone. Dan ini juga adalah teknologi yang kita pakai untuk menangani masalah batu ginjal. So you can see, this is inside the kidney. This Ini is di laser dalam fiber. ginjal. Itu adalah fiber laser. So sini kidney stone. Ini adalah batu ginjalnya. Now this one, we use laser to make dust or make very small sand of the kidney stone. Jadi di sini kita dengan laser membuat daripada batu ginjal ini menjadi menghancurkan ya istilahnya. You see the laser, no need to touch the kidney stone, can already cause the kidney stone to break. Dan Anda boleh lihat bahwa laser ini tidak perlu menyentuh sampai batu ginjalnya itu dan sudah bisa menghancurkan daripada batu ginjal. So you see it's becoming dust. Dan Anda boleh lihat itu hasil seperti dibakar ya, hasil seperti jadinya abu. And then this one, different technique. We don't make dust. Some stone, we want to do it differently. We break the stone into bigger fragment, and then we use basket to take out. Dan ini ada teknologi yang lain di mana kita tidak menghancurkan batu ginjal, tapi dengan laser kita memotong daripada batu ginjal ini menjadi beberapa bagian, lalu batu itu lalu diangkat, diambil. So this is also inside the kidney. You find that this is where we can find the fragment and use the basket. Di sini kita menemukan fragmen dan kita mengangkatnya itu ya. So that is the stone. So this is a stone. Oh. You see the basket. Dan mereka mengangkatnya itu ya seperti dengan keranjang. So this is all day surgery and patient under general anesthesia. Dan ini adalah operasi 1 hari dan pasien dalam keadaan diberikan anestesi. So once we take the basket stone, we take out, we can send the stone for testing to see what kind of stone. Dan setelah ini diambil keluar, kita akan lakukan uji tes laboratorium ya untuk melihat jenis apakah batu ginjal ini. So like I said, in Indonesia, many of my Indonesia patient is either for prostate or kidney stone, and many ladies have kidney stone also. Jadi di Indonesia banyak sekali pasien saya ya menderita prostat, pembesaran prostat, juga batu ginjal. Baik juga batu ginjal ini ada juga untuk perempuan. So one of the most painful medical condition at the emergency department in the world is recognized as kidney stone. Oh, salah satu departemen yang paling sibuk yaitu di seluruh dunia ini adalah departemen batu ginjal. So the ladies who have kidney stone, who have given birth before, they always say having kidney stone is worse than giving birth pain. Is worse. Okay. Worse. Jadi kata bagi para wanita yang sudah pernah melahirkan, mereka berkata bahwa mempunyai batu ginjal ini lebih buruk dibandingkan melahirkan. So at least the baby come out very cute, worth having pain. This kidney stone, no money. They are not diamond, so lots of pain and lots of money. Kenapa? Karena kalau melahirkan kan ada baby yang keluar yang lucu, tapi kalau batu ginjal ini yang keluar batu. Batu ini tidak berharga ya, bukan batu permata. So, in summary, prostate problem is common. Most are not cancer, and treatment is actually very effective and safe. With new technology, it's even easier. But for prostate cancer, you must pick it up early. Oke, jadi untuk rangkuman daripada topik hari ini adalah yang pertama adalah pembesaran daripada prostat ini adalah sesuatu yang umum dan saat ini sudah bisa diatasi dengan banyak cara. Yang pertama juga dengan obat-obatan biasanya sudah efektif. Kalau lebih lanjut lagi kita bisa menggunakan teknologi invasif yang sangat-sangat juga efektif dan juga sangat aman. Dan terus selanjutnya adalah kanker prostat. So with the robot, we can treat early prostate cancer. But even if the cancer is a bit later, because the robot can do
surgery safely. Sometimes we combine with radiotherapy and medicine. Oke, jadi untuk kanker prostat biasanya harus kita cek dan kita temukan di stadium awal. Di stadium awal kita bisa lakukan perawatan pengobatan dengan robotik. Kalaupun sudah di stadium yang akhir, kita juga masih bisa tetap menggunakan robotik yang digabungkan dengan teknologi radioterapi dan pemberian obatan. Then for patient with prostate pain, shockwave therapy is a good treatment. Jadi pasien dengan masalah prostatitis ataupun disfungsi ereksi, pilihan yang paling tepat adalah terapi gelombang kejutan. And you have kidney stone, the treatment is safe. We can do laser treatment, even shockwave treatment, and all this is done under day surgery. Dan untuk masalah kanker daripada ginjal, ini juga dapat dilakukan dengan robotik surgery, juga dapat dilakukan dengan endoskopik. Semua ini dilakukan dalam 1 hari. But we always tell patient with kidney stone, don't wait until the stone attack you. Find out early so that you pick the time and place to fight the stone. Jadi saya sering katakan kepada pasien saya menderita batu ginjal tuh jangan tunggu sampai batu ini menyerang dirimu, tapi coba diperiksa dan diatasi sejak dini ya. And with that, I'd like to thank you for allowing me this chance to share with you a little bit about what I know. Dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih, mengizinkan saya untuk berbagi apa yang saya tahu mengenai urologi ini dan semuanya yang saya bagikan. Ya, Bu. Silakan Bu Maria. Iya, wow, luar biasa ya Mbak Kartini ya. Ya. Semua penjelasan dokter sangat jelas sekali dan komplit ya. So thank you for Dr. Colleen for every information is very detailed and very complex. Ya, dan That's my pleasure. That's me. Every year I try to go overseas to do medical mission to help people. This one was in India. Last year I was in Cambodia. Yeah, so many times last time I went to Indonesia also to do a little bit for the people. Yeah. Jadi setiap tahunnya saya melakukan misi untuk melakukan pengobatan bagi orang-orang. Sebab ini adalah foto yang saya ada di India. Tahun lalu saya pergi ke Kambodia untuk melakukan pekerjaan misi. Wow, luar biasa ya Dok. Menjadi berkat buat kita semuanya. Dan terlebih sore hari ini, para pendengar radio yang tergabung dari 30 radio di seluruh Indonesia, juga pemirsa YouTube yang menyaksikan materi yang sudah dijelaskan Dr. Colleen sore hari ini sungguh sangat terberkati. So it's been an amazing sharing. Thank you for being blessing for so many. Yeah, and then for all the listener of 30 radios in Indonesia that being 30 radio station and also YouTube viewers, I believe that everyone is being benefited from this sharing. Thank you very much. Ya, thank you Dok. Ya. Dan ini kita akan masuk ke sesi Q&A ya dokter ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami dan akan saya tanyakan kepada dokter. Dan satu persatu nanti dokter tolong dijawab. We will enter the Q&A session. There are a few questions that being asked. Then I'll need your help to answer all those questions. My pleasure. Oke. Ya. Dokter tadi kan sudah, ini pertanyaan yang pertama ini dokter. Tadi dokter sudah menjelaskan tentang prostat ya, untuk yang di awal tadi. Untuk yang terkena prostat ini, apakah mesti dioperasi dok? Ya, ini ada yang tanya. Bagaimana dokter? Mohon penjelasannya. You've been sharing about the prostate in the beginning. So ini maksudnya kanker prostat apa pembesaran prostat ya Bu? Yang pembesaran prostat. Okay, for those that having this enlargement prostate, do they need to get operated? So most of the time, the understanding is 50% of people with prostate enlargement, if it's not a big problem or severe problem, then some of them don't even need treatment, no medicine, no operation. They just adjust their drinking habit so that maybe after 8 o'clock at night, they don't drink so that they don't wake up and pass urine at night. They may just have slightly slower urine flow, which may not cause big problem. So sometimes they just have to play around with
the time they drink water. Oke, jadi tadi dari dokter katakan bahwa biasanya 50% pembesaran prostat yang tidak terlalu parah, biasanya mereka tidak perlu obat-obatan, tidak perlu operasi. Yang harus mereka lakukan hanya menyesuaikan jadwal minum mereka. Jadi jadwal mereka meminum minuman, misalnya jam 8 malam itu, sudah jam 8 malam, maka kurangi minum sehingga ini mengakibatkan berefek kepada nanti malam itu tidak sering buang air kecil. Jadi yang harus dimainkan itu adalah jadwal minumnya saja. Okay, schedule. Yeah. About 30% of people will have to take medicine, but 20% of people, no matter what, end up requiring some kind of operation because the medicine don't work. Dan 30% orang-orang mungkin membutuhkan pengobatan lewat makan obat-obat, dan 20% lainnya adalah orang-orang yang akhirnya butuh operasi karena penggunaan daripada obatan itu tidak lagi berfungsi secara efektif. Oke. Terima kasih dokter untuk jawaban dari pertanyaan dari pemirsa ya. Ini ada pertanyaan lagi. Yang kedua. Thank you. And the next question says. Dokter tadi sudah menjelaskan tentang ada genetik ya di dalam penyakit ini, prostat ini. Akan tetapi selain dari faktor genetik, apakah ada faktor lain, misal itu makanan atau mungkin lingkungan yang bisa dokter jelaskan kepada setiap kami ini yang masih awam tentang prostat ini, dan apa yang harus pertama kali kita kerjakan, dokter? Ini kanker prostat ya? Iya, kanker prostat. So now we are discussing about the prostate cancer. Before you are mentioning about the genetic factors that affected about the prostate cancer, what are others things that can impact this prostate cancer? Foods, and then the second one is, what is the first step we need to do once we know that we have this cancer? Right. So far, the main risk factor would be actually, of course, family history. Okay. That we know of that can increase the risk of a person with prostate cancer. But age is very important because we rarely find prostate cancer in people in the 30s, only some in the 40s. Majority are after 45 years old. So the age is one of the important factor, and of course the family history. The other thing is, it is actually a lot more common in Caucasian and those African race, whereas for Asian it's actually slightly lesser. Oke, jadi untuk biasanya yang paling utama itu adalah sejarah daripada keluarga. Sejarah keluarga ini yaitu ada paman, orang tua, ataupun saudara yang mempunyai sejarah kanker ini akan menaikkan resiko Anda. Yang kedua adalah biasanya di umur-umur 30-an biasanya tidak ada kanker prostat. Mungkin sekitar 45-an ke atas ada kemungkinan kanker prostat. Dan selanjutnya kita membahas mengenai etnisitas. Etnisitas yaitu orang-orang Afrikan mempunyai kecenderungan lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya Caucasian, orang Kaukasia, ataupun sebenarnya orang Asia ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya kemungkinannya dibanding dengan orang Afrikan ini. Yeah, so there are not many things we can do to change our prostate cancer risk. And that is why the most important thing is to do a simple blood test called the PSA, which stands for prostate specific antigen. This simple blood test is one of the most important way, or the first thing a person must do if they are scared of having prostate cancer. Jadi sebenarnya resiko-resiko tadi itu sebenarnya resiko yang tidak bisa kita kontrol lagi, dan sebenarnya hal yang paling mendasar yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah kita ada gejala-gejala daripada kanker prostat ini adalah tes darah, melakukan PSA test ya. PSA ya. PSA test ya. Oke. Wow, ya ini sangat bermanfaat bagi para pendengar juga pemirsa tentunya ya Mbak Kartini, karena kita juga awam ya tentang teknologi, apalagi dari Glean Eagle ini sangat luar biasa teknologinya ya. Kita tadi sudah lihat dari share screen, canggih sekali ya. Dan kita tidak perlu takut tentunya ya Mbak ya.
Okay, so this information, it will be very useful for all the listeners, for all the viewers, because there's so many new technology we never heard of, like the one that you show us through the from the Clinicals Hospital. It's so it's so awesome. We never see these kinds of things before. Yeah. Yeah, so yes, indeed, even we ourselves are trying to catch up with all the new development. And the good thing is the new technology, usually they try to make it very easy to use. So as long as a urologist have very simple training to new technology, we can use it. Oke, jadi kita juga mencoba terus menyesuaikan adanya dengan pembaruan teknologi yang ada. Dan apabila ada teknologi baru, kita akan coba untuk gunakan ya. Pastinya akan lebih gampang, lebih gampang daripada teknologi sebelumnya. Oke. Ini masih ada 3 pertanyaan ini yang There are 3 more questions. Yang satu lagi gini, yang awal tadi sudah ditanyakan sebenarnya, ini saya skip. Dokter, apabila nanti sudah dilakukan pengobatan semacam tadi, ada laser, ada operasi, apakah kemungkinan masih ada timbul lagi untuk kanker prostat ini? Okay, if for the prostate cancer, if we have already did all the treatment, is there any possibility that it can come back again? Yeah, actually, all cancer will always have a chance that the cancer can come back. Which is why the earlier you detect, then the earlier you take out the cancer, then the less chance that it has spread or it can come back. Oke, jadi sebenarnya tidak hanya kanker prostat, segala jenis kanker juga punya kemungkinan untuk timbul lagi, kembali lagi. Oleh sebab itu, maka perlu diadakan kita deteksi dari dini, kita lakukan pengobatan dari dini untuk mencegah itu terjadi kembali. But there are many successful stories where the prostate cancer is taken out, usually early. Once we know it's fully taken out, we know that through the specimen, and we monitor PSA, and many after 5 years, once the PSA is 0 or cannot be noted, then we can consider cure. Dan banyak sekali cerita-cerita sukses di mana pasien-pasien dengan deteksi awal itu ditemukan adanya gejala kanker, disembuhkan, dan sejak itu kita akan terus memonitor spesimen yang ada, dan misalnya 5 tahun kembali kita lakukan kembali tes darah, dan kalau tes darah itu tidak ada lagi kandungan kanker di dalamnya ataupun 0, maka kita nyatakan itu sudah sembuh. Oke. Terima kasih untuk jawaban pertanyaannya, dokter. Dan ini ada pertanyaan, saya akan langsung tanyakan. Untuk yang tadi, apa ini? Estimasi biaya ini, dokter. Mereka sudah tertarik ya dengan apa yang sudah dokter jelaskan tadi. Di Singapura ini, di mana klinik dokter di Glen Eagle ini, kira-kira estimasi biaya penanganan prostat ini sampai berapa ya, dok? The next question is about the pricing, the estimated pricing for this kind of treatment. Yeah. Yeah, so the new technology, they all have different pricing. If we talk about just for non-cancer prostate enlargement treatment, it can range from $12,000 to $25,000 depending on which technology. So some patients, they choose not because which is the best, they choose which is the one they can afford. Ya. Oke. Jadi untuk teknologi ini tentunya harganya berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang diambil. Untuk penanganan masalah pembesaran prostat yang bukan kanker ini, biayanya itu sekitar di 12.000 sampai 25.000. Is it a Singapore dollar? Or... Yes, it's Singapore dollar, not US dollar. And many times, the patient will tolong, and then the doctor will give discount. Oke, jadi pembiayanya adalah berkisar di 12.000 sampai 25.000 Singapore dollar, dan itu biasanya para pasien itu menyesuaikan dengan keadaan ekonomi mereka yang mereka mampu. Dan kata dokter kalau pasiennya ngomong tolong, maka dikasih diskon ya, dok ya. Is it correct? And for prostate cancer, because it is robot,
the robot is more expensive. It can Mm-mm. range from 50,000 Singapore dollars to even 80,000 Singapore dollar. Why 80,000 Singapore dollar? Because some prostate cancer is more advanced. Yeah. You have to do some what we call lymph node dissection to take out more things outside the prostate. Oke. Untuk daripada penanganan kanker prostat yang menggunakan robotik, biayanya di sekitar 50.000 sampai 80.000 Singapore dollar. Kenapa saya katakan 80.000? Karena ada beberapa kasus di mana kanker prostat ini sudah membutuhkan lebih lagi banyak penanganan daripada oleh sebab itu biayanya juga bertambah. Ya, berarti semua tergantung kasus ya, Dok ya. So every pricing depends on the case itself, right? Depends on the cases. Now, whether a patient have insurance or no insurance is same pricing because many times they say, if you have insurance, doctor charge more money. But actually, Singapore very transparent. You will know how much the money is. So don't worry, we are very familiar with dealing with insurance. There are many patients actually no insurance, they come. Why? Because they already own, they never buy insurance. So all we can say is, tolong doctor always give discount and at least we discount also Singapore dollars, not rupiah. Jadi kalau untuk biaya, baik untuk jalur asuransi maupun tidak itu sama saja biayanya ya. Jadi biasanya orang-orang yang sudah tua itu, kalau orang yang sudah tua, biasanya mereka dengan biaya sendiri karena ya memang tidak beli asuransi. Dan kalaupun dokter kasih diskon tuh diskonnya in Singapore dollar ya dokter ya, not in rupiah, bukan dalam rupiah. Oke, ya. Luar biasa sekali untuk setiap sesi yang sudah kita lewati, dokter. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan dokter sore hari ini. Tentu ini menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat secara pribadi bagi saya, juga seluruh pendengar radio, serta pemirsa YouTube. So it's been a grateful for this evening that I can meet you through this Zoom. I believe that everything that you share for myself is become a new information, new insight, as well as I believe for all the viewers and all the listeners. Dan My pleasure, always very happy to share. Saya sangat senang sekali boleh terus men-sharingkannya. Iya. Dan tentunya sebenarnya masih banyak pertanyaan sih dok, tapi karena waktu kita terbatas, jadi nanti semisal ada pertanyaan, saya nanti akan share, ada sharing-sharingnya di nomor telepon Dr. Colin Teo ya, ada email juga nanti kita share di akhir setelah nanti ada closing statement ya. Okay, actually there are more questions for the doctors, but because of the time, we need to cut it here. And then if there are more questions, I will contact doctor to the phone number that you've shared with us, right? Okay. Ya, dan kita sudah melewati ya, Mbak Kartini ya, semua materi di sore hari ini. Terima kasih untuk penjelasan, juga semua pertanyaan di sore hari ini. Dan mohon dengan hormat sekali lagi untuk Dr. Colin Teo memberikan closing statement apa saja yang perlu mungkin kita lakukan untuk mengetahui gejala prostat ini atau mungkin kanker prostat ya, yang bagi yang awam-awam ya, atau mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Silakan dokter menyampaikan untuk closing statement-nya. So Doctor, thank you for all the information you have shared. Now I want to give you time to do a closing statement for all the viewers, all the listeners that is not really familiar with this prostate enlargements as well as this prostate cancer. Well, prostate condition, prostate disease, whether cancer or not, affect urination. And most people think it is normal to have problem passing urine when older, but that is not true. And very importantly, all you ladies, go home today, go look at your father, look at your friend, uncle or husband. You find them disturbing you, waking up at night to go toilet, then you already know they have prostate problem and time to ask them to see a urologist for help. Oke, jadi kembali lagi bahwa masalah prostat, baik itu pembesaran ataupun kanker, itu semua adalah masalah yang umum. Jadi itu bisa berefek kepada urinasi. Jadi terutama untuk orang-orang yang mungkin sudah beranjak usianya itu akan punya
masalah di mana mengenai masalah urinasi. Dan untuk para wanita, Anda pulang ke rumah, Anda lihat ayah Anda atau mungkin ada paman atau saudara yang mungkin mempunyai masalah kencing di malam hari, Anda bisa menasehatinya, mendorongnya untuk melakukan pengecekan dengan menemui dokter urologi. Oh, luar biasa ya. Terima kasih dokter untuk closing statement-nya ya. Dan baik, untuk sore hari ini kita sudah lewati semua sesi. Tentunya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Now, thank you for everyone. Thank you for the doctor. We have reached the end of our session today. Thank you. Saya mengucapkan kembali terima kasih untuk Dr. Colin Teo ya, juga untuk Mbak Kartini dan seluruh tim Gleneagles Hospital Singapura yang sore hari ini sudah mau bergabung dengan SOS Global Ministries, juga Foster FM dan seluruh radio yang tergabung sore hari ini. Dan terima kasih untuk semua jawaban pertanyaan, untuk materi, untuk sharing-sharing kita sore hari ini. Okay, thank you, doctor. Thank you for all the sharing, for all the materials, all the information. Thank you for all the viewers and the listener from the Foster FM and the SOS Global Ministry. Thank you. Ya, dan saya kembali mengingatkan untuk sahabat dokter yang ingin sharing-sharing dengan Dr. Colin Teo, saya akan berikan nomor HP-nya ya. Bisa di-share lagi ya, Dok, untuk tadi untuk pemirsa YouTube, saya akan membacakan nomor HP Dr. Colin di mau di-share apa dibaca? Iya, kita untuk pendengar kita baca, untuk yang pemirsa YouTube kita tampilkan lagi ya. So we are going to share again your phone number so that if there's patients that want to ask more, they can contact you through your phone number. Okay. Ini untuk Singapura ya, nomor 65 itu ya Mbak Kartini ya. The one that with the number +65 is it? Yes, that is the Singapore. 56776 Yes, that is the number. Yes. Ya, satu-satunya nomor ini ya. Ya, ini nomor teleponnya ya, para Or you can send by email or this number. Yes. Oke. Bisa dihubungi lewat email ataupun nomor telepon. Bisa disebutkan, Mbak? Oke, nomor telepon yang ada bisa dihubungi di +65 6776 6770 atau melalui email di email @colinteorology COLINTEOROLOGY.com. Ya, thank you dokter for Thank you. infonya, dan kembali kita akan bertemu lagi ya sahabat dokter ya. Kita akan di Sabtu depan sebagai info kita ada tema yang lain, juga ada dokter-dokter yang luar biasa juga yang sahabat-sahabat kita ya, sahabat dokter yang akan bergabung bersama kita di Sabtu depan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Colin Teo. Saya mewakili tim SOS Global Ministry sore hari ini berterima kasih dan mohon maaf bila ada ketidaknyamanan atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam kami melayani Dr. Colin Teo sore hari ini. Okay, so thank you for Dr. Colin, for all the viewers, for all the listeners. We'll see you again next week with a different team. Yeah. Okay, thank you. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dr. Colin, Dr. Kartini ya, juga tim semuanya. Okay. Terima kasih. See you next time. See you again. Thank you, Doctor. See you again, Doctor. Bye. Bye. Makasih ya Mbak Kartini ya. Yeah. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.